Ada rookie yang crash hanya beberapa detik setelah start. Ada yang saking buruknya sampai FIA literally mencabut izin balapnya. Dan ada juga pembalap yang datang dengan hype calon juara dunia cuma untuk dihancurkan total oleh realita Formula One. Karena di F1 debut pertama bukan sekedar perkenalan. Kadang itu adalah awal kehancuran. Dan mungkin ini adalah debut paling gagal di Formula One. Nikita Mazepin. Kalau kita ngomongin soal debut F1 paling mengerikan, mustahil gak mulai dari Nikita Mazepin. Bahkan sebelum musim dimulai, fans udah skeptis sama dia. Banyak yang menganggap Mazepin masuk F1 bukan karena talentanya, tapi karena uang. Dan tekanan itu langsung terasa sejak weekend pertama di Bahrain. Selama praktis, dia udah beberapa kali kehilangan kontrol mobil khasnya. Mobilnya memang buruk, tapi cara Mazepin mengemudi juga bikin banyak orang khawatir. Lalu masuk ke balapan. Lampu start mati, semua pembalap meluncur menuju tikungan pertama. Dan cuma beberapa detik kemudian, Mazepin kehilangan mobilnya sendiri. Spin. Mobil khas itu langsung menghantam barir sebelum race bahkan benar-benar dimulai. Debut Formula One-nya selesai hanya dalam hitungan tikungan. Dan internet langsung tanpa ampun menghancurkannya. Klik press itu menyebar kemana-mana, fans mulai menjadikannya meme. Dan sejak hari itu, reputasi Mazepin nyaris gak pernah pulih. Yang lebih brutal, itu baru race pertama. Yuji Ide. Tapi kalau Mazepin jadi bahan meme, Yuji Ide adalah cerita yang jauh lebih parah. Karena ini satu-satunya kasus modern di mana FIA benar-benar merasa seorang rookie terlalu berbahaya untuk tetap berada di Formula One. Yuji Ide masuk F1 tahun 2006 bersama tim Super Aguri. Masalahnya, banyak orang merasa dia sebenarnya belum siap naik untuk level ini. Mobil Super Aguri memang lambat, tapi performa Ide tetap terlihat kacau. Dia sering kehilangan kontrol, sering membuat kesalahan kecil, dan terlihat kesulitan mengikuti pace Formula One. Lalu datang race Imola, di sana Ide bertabrakan dengan Christian Albert dalam insiden yang terlihat sangat awkward. Mobil Albert bahkan sampai terbalik. Dan setelah kejadian itu, FIA mulai mempertanyakan apakah Ide cukup aman untuk balapan di F1. Dan benar saja, beberapa hari kemudian keputusan brutal itu datang. Super license milik Yuji Ide dicabut. Artinya, dia secara resmi gak diizinkan lagi balapan di Formula One. Gila gak sih? Kamu baru aja menjalani 4 balapan, lalu langsung ditendang. Karir F1 Yuji Ide selesai secepat itu. Dan sampai sekarang, kisahnya masih dianggap salah satu debut paling tragis dalam sejarah Formula One. Stoffel Vandoorne. Kadang debut buruk bukan soal crash. Kadang yang menghancurkannya adalah ekspektasi. Dan gak ada contoh yang lebih menyakitkan daripada Stoffel Vandoorne. Sebelum masuk Formula One, Vandoorne dianggap monster di junior kategori. Dia juara dunia GP2 dengan dominasi gila. Banyak orang percaya dia calon superstar berikutnya dari McLaren. Bahkan waktu debut penggantinya di Bahrain 2016, dia langsung mencetak poin. Semua orang berpikir ini calon juara dunia. Tapi saat mendapat kursi penuh musim 2017, semuanya mulai runtuh. Masalah terbesarnya, Fernando Alonso. Karena setiap weekend, Vandoorne dibandingkan dengan salah satu pembalap terbaik generasinya. Dan hasilnya brutal. Alonso hampir selalu lebih cepat, lebih konsisten, lebih tajam. Sedikit demi sedikit, hype tentang Vandoorne mulai hilang. Fans yang dulu memujinya mulai ragu, media mulai mempertanyakan kemampuannya. Dan yang paling menyakitkan, ini bukan kehancuran instan seperti crash, tapi kehancuran yang terjadi perlahan, race demi race. Sampai akhirnya karir F1-nya selesai jauh lebih cepat dari yang diperkirakan siapapun. Luca Badoer. Tahun 2009 Ferrari kehilangan Felipe Massa karena kecelakaan besar di Hungaria. Dan untuk menggantikannya Ferrari memilih Luca Badoer. Buat sebagian orang ini terasa seperti kisah indah. Seorang test driver setia akhirnya mendapat kesempatan membalap untuk Ferrari.
Tapi kenyataannya ini berubah jadi mimpi buruk. Badoer sangat lambat, benar-benar sangat lambat. Di Valencia dan Spa, dia kesulitan mengikuti pace pembalap lain, bahkan Ferrari terlihat frustasi. Tekanan media Italia juga luar biasa kejam. Karena saat pembalap memakai seragam merah Ferrari, ekspektasinya beda. Dan di tengah tekanan itu, kamera sempat menangkap Luca Badoer yang terlihat emosional dan hampir menangis. Momen yang harusnya jadi puncak karirnya, malah berubah jadi salah satu akhir pekan paling menyakitkan dalam hidupnya. Nicolas Latifi. Latifi sebenarnya bukan pembalap buruk, tapi masalahnya di era media sosial satu kesalahan bisa berubah jadi meme global. Dan Latifi mengalami itu berkali-kali. Awal karirnya di Williams dipenuhi spin, crash, dan momen awkward. Fans mulai menjadikannya bahan bercandaan. Setiap kali ada yellow flag, orang langsung berkata, pasti Latifi. Tekanan mentalnya pasti luar biasa. Seluruh dunia menonton kesalahannya setiap minggu, dan internet tidak pernah lupa. Formula One adalah olahraga paling kejam untuk rookie. Karena begitu helm dipasang, tidak ada lagi alasan. Tidak peduli seberapa hebat karir juniormu, tidak peduli seberapa besar hype di sekitarmu, kalau kamu gagal tampil di level tertinggi, seluruh dunia akan melihatnya. Dan untuk beberapa pembalap tadi, debut Formula One mereka bukan awal dari perjalanan hebat, tapi justru awal dari kehancuran karir mereka sendiri.